Halo teman-teman sahabat pustaka, berjumpa lagi, sudah lama tidak berjumpa. Selamat kepada seluruh teman-teman yang sudah berjuang dengan maksimal dalam kegiatan penerimaan CPNS tahun 2020 ya. 2020 benar 2020. Oke, dan juga di tahun 2021 ya. Jadi kemarin itu memang 2 tahun jadi 1. Dan selamat kepada semuanya yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, salah hasilnya itu A ataupun B, itu ya sudah menjadi kehendak dari Tuhan. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkannya. Yang penting teman-teman sudah berusaha. Pada kesempatan kali ini, untuk menjaga channel Lumbung Pustaka agar tetap hidup, maka kami akan tetap mengupload video. Karena event kemarin sudah berakhir, maka untuk event kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali untuk membantu adik-adik kita yang akan masuk ke Dikdin atau pendidikan dinas. Karena kalau Dikdin itu berbeda dengan CPNS. Dikdin itu setiap tahun pasti tetap akan ada pembukaan. Karena jika tidak ada, itu tentu saja akan mengganggu ekosistem di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, pada malam hari ini ataupun menyesuaikan teman-teman menonton, kita akan belajar sebentar untuk pemanasan terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja dengan soal TWK. Ini soalnya semuanya LOTS ya, atau Low Order Thinking Skill, belum yang HOTS karena ini masih pemanasan. Tapi harus ingat, bahwa untuk menguasai HOTS, kita harus menguasai yang LOTS. Sehingga video ini tetap penting untuk teman-teman ikuti. Oke, mari kita mulai pelan-pelan. Soal yang pertama, yang merumuskan Pancasila adalah, nah materi ini sering sekali muncul meskipun kata-katanya atau kalimatnya tidak sama persis. Tetapi dasar munculnya Pancasila itu sering sekali ditanyakan. Oke. Siapakah yang merumuskan Pancasila? Jawabannya teman-teman pasti semua tahu, yaitu yang di BPUPKI. Apakah kita cukup mengetahui sampai di sini? Tentu saja tidak. Sebuah soal itu harus diketahui yang ada di sekelilingnya. Teman-teman tahu nggak BPUPKI itu bersidang berapa kali? BPUPKI itu bersidang sebanyak 2 kali. Yang pertama tanggal berapa? Ada yang ingat nggak? Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Inilah yang menentukan atau yang membahas tentang perumusan Pancasila. Di sini ada 3 orang yang mengusulkan Pancasila atau dasar negara ya pada waktu itu, belum Pancasila. Siapa yang pertama? Yaitu Muhammad Yamin. Kedua siapa? Kedua yaitu Supomo, Mr. Supomo. Dan yang terakhir Supomo. Dan yang terakhir adalah baru Insinyur Soekarno. Dan Insinyur Soekarno inilah yang mencetuskan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni. Sehingga tanggal 1 Juni ini disebut sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Nah, seperti ini yang harus teman-teman ketahui. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus tahu siapakah yang mengesahkan Pancasila? Ini kan yang merumuskan. Yang merumuskan kita semua tahu bahwa BPUPKI. Siapa yang mengesahkan? Mengesahkan Pancasila. Pancasila. Siapa yang mengesahkan? Yang mengesahkan adalah BPKI. Jadi di sini teman-teman harus ingat, yang rumusnya ini BPUPKI yang merumuskan, ini yang mengesahkan. Jangan sampai terbalik, mengesahkan. Tanggal berapa ini disahkan? Tanggal 18 Agustus pada tahun berapa? 1945. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita bahas lebih dalam, bisa kita bahas di soal berikutnya. Oke, next soal berikutnya. Soal berikutnya yang ini ya, meskipun tadi sudah kita bahas, tetap kita bahas nanti di samping-sampingnya ini, informasi di samping-sampingnya kita bahas. Pancasila secara sah sebagai dasar negara Indonesia sejak tanggal berapa? Tadi sudah kita bahas, yaitu tanggal 18 Agustus ya. Ini yang mengesahkan adalah BPKI. Seperti ini. Oke,
Pancasila sah tanggal ini. Lalu di tanggal 18 Agustus selain mengesahkan Pancasila, apalagi teman-teman yang penting, yaitu pengesahan I.R. Soekarno sebagai apa? Presiden Indonesia. Presiden pertama ya. Lalu Bung Hatta, MH ya, Muhammad Hatta atau Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ini penting teman-teman harus tahu. Lalu di sini juga ada tanggal-tanggal penting yang harus kita ingat-ingat. Tanggal 17 Agustus semuanya pasti tahu, yaitu hari kemerdekaan kita. Kemerdekaan. Jadi Pancasila itu disahkan 1 hari setelah kemerdekaan. Lalu tanggal 1 Juni apa ya teman-teman? Ini adalah hari lahir Pancasila. Pancasila. Kalau 1 Oktober apa teman-teman? Ini adalah hari kesaktian Pancasila. Hari kesaktian. Apa bedanya teman-teman? Bedanya sangat jauh sekali. Ini harus dipahami. Lahirnya Pancasila itu dasarnya adalah pidato Bung Karno ya. Bung Karno yang menyebutkan Pancasila untuk pertama kali. Sedangkan hari kesaktian Pancasila itu adalah Indonesia bisa mempertahankan bentuknya dari pemberontakan siapa? Pemberontakan PKI yang dilaksanakan tanggal 30 September, tapi gagal sehingga tanggal 1 Oktobernya Pancasila masih ada. Pemberontakannya itu tanggal 30 September 19 berapa kali PKI memberontak? 3 kali ya. Yang menjadi hari kesaktian adalah yang 65. Jadi ini adalah 1 Oktober pada tahun 1965. Inilah hari kesaktian Pancasila. 30 September teman-teman sudah tahu, yaitu ini pemberontakan PKI. Pada tanggal 30 September tahun 65 seperti ini. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa PKI ini memberontak bukan pertama kali pada tahun ini saja, tapi sebelumnya sudah memberontak. Salah satunya yang pertama adalah pada tahun 1926. Pada waktu itu PKI memberontak pada pemerintahan siapa? Pemerintahan Hindia Belanda. Lalu pada tahun 1948 ya, ini pasca kemerdekaan, mereka memberontak lagi, yaitu di PKI Madiun. Nah ini ya, Madiun terkenal dengan musuh gitu ya. Dan juga ada Amir Safruddin, ini tokoh-tokohnya. Nanti kalau saya bahas di sini akan membuat perdebatan, sehingga teman-teman silahkan mencari referensi yang lebih jauh lagi. Referensi tentang PKI silakan teman-teman cari sendiri dan silakan diyakini mana yang teman-teman anggap benar. Oke, selanjutnya soal berikutnya, BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa? Ada yang tahu teman-teman? Betul, jawabannya adalah pada tanggal 1 Maret. Inilah tanggal di mana BPUPKI dibentuk, menyesuaikan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar siapa ya namanya? Kumakichi. Nah, itu disesuaikan dengan hari kelahiran Kaisar Kumakichi. Itu diresmikan, ini dibentuk ini. Lalu diresmikannya kapan? Diresmikan BPUPKI itu pada tanggal 29 April tahun 1945. Lalu sidangnya ada berapa kali? Sidang BPUPKI itu ada 2. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Ini membahas apa? Membahas dasar negara. Dasar negara yang saat ini kita kenal dengan nama Pancasila. Yang mengusulkan dasar negara ada 3 orang. Siapa saja? Kita ingat lagi. Pertama adalah Muhammad Yamin. Kedua siapa? Kedua adalah Supomo. Yang ketiga adalah
Insinyur Soekarno. Nah, ini selalu kita ulang-ulang biar teman-teman ingat. Nah, lalu di sini ada sidang kedua. Sidang kedua yaitu pada tanggal 10 Juli. 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Sorry, ini kurang lengkap ya. Ini saya. Nah, ini 17 Juli pada tahun yang sama yaitu 45. Apa hasil dari sidang kedua? Yaitu pertama mereka berhasil membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu membuat juga pernyataan merdeka. Nah, pernyataan merdeka. Ini juga di sidang kedua. Lalu ada juga yang dibahas bentuk negara. Bentuk negara. Setelah itu ada wilayah negara. Wilayah negara. Seperti ini. Selanjutnya ada lagi enggak? Ada, yaitu kewarganegaraan. Negaraan. Ini yang dibahas di sidang kedua, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di sidang pertama itu fokusnya adalah pada dasar negara kita yang saat ini kita kenal dengan Pancasila. Sedangkan di sidang kedua membahas ini semua. Nah, oke, seperti ini ya. Udah ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini ada soal yang mudah. Soal berikutnya dalam bahasa Jepang BPUPKI disebut dengan, jawabannya adalah yang E, yaitu Dokuritsu Junbei Chosakai. Sedangkan yang D, Dokuritsu Junbi Inkai, ini adalah apa? PPKI. Ini BPUPKI. Lalu apa Ichibangi Yoshio ini apa? Tahu nggak teman-teman? Ichibangi Yoshio itu adalah wakil BPUPKI dari perwakilan Jepang. Nah, jadi wakil BPUPKI itu ada dua, yaitu Ichibangi Yoshio dari Jepang dan satunya dari Indonesia, yaitu Raden Suroso. Nah, seperti ini. Lalu ada juga ini yang B, Sainindan. Apa ya Sainindan? Sainindan ini intinya adalah apa ya? Barisan pemuda. Intinya seperti itu. Barisan pemuda buatan Jepang yang tujuannya itu adalah untuk menjaga Indonesia besok saat merdeka. Indonesia, meskipun tujuan utamanya Jepang, Barisan Pemuda ini bukan untuk menjaga Indonesia, tetapi untuk membantu Jepang melawan sekutu pada waktu itu. Lalu ada Kaibodan. Kaibodan ini juga sama, yaitu Barisan Pemuda, tapi lebih kepada membantu tugas polisi. Nah, seperti ini. Sama, ini sebenarnya juga tidak 100% untuk Indonesia. Sebenarnya ini juga untuk membantu Jepang melawan sekutu ya pada waktu itu. Meskipun akhirnya ya Jepang dibom atom dan menyatakan menyerah seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir. Ini soal yang sangat mudah dan teman-teman juga harus hafal ya. BPUPKI diketuai oleh siapa? Yang menjadi ketua adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Ini ketuanya. Wakilnya ada Raden Suroso dari Indonesia, dan ada Ichibangi Yoshio dari Jepang. Oke, sedangkan yang A, B, C, D ini ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan A. Maramis. Ini adalah siapa mereka? Mereka adalah panitia 9. Panitia 9. Inilah mereka 4 orang ini. Dimana panitia 9 ini teman-teman juga harus tahu yang menjadi ketua siapa. Ketuanya adalah Ir Soekarno. Jadi Ir Soekarno ini menjadi panitia ketua 9 dan juga panitia PPKI. Oke. Wakilnya siapa? Wakilnya adalah
Muhammad Hatta. Nah, seperti ini. Kapan Panitia 9 ditetapkan? Panitia 9 ditetapkan pada tanggal 22 Juni. Tahun berapa? Tentu saja 45, menjelang kemerdekaan. Selain 4 orang ini, siapa lagi anggota yang lain? Yang lain ada siapa? Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 5 adalah siapa? Ahmad Subarjo. Lalu yang nomor 6 itu adalah Kiai Haji ya. Kiai Haji Wahid Hashim. Wahid Hashim. Nah, nomor 7 siapa? Abdul Kahar Muzakar ya. Abdul ya. Abdul Kahar Muzakar. Nomor 8 itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini salah satu tokoh yang saya suka, yaitu Haji Agus Salim. Orangnya sederhana dan pintar. Nomor 9 itu adalah Raden Abi Kusno. Abi Kusno ini dari Islam ya, ini golongan Islam. Abi Kusno termasuk golongan Islam. Oke. Ini saja untuk pembahasan kita, karena ini baru pemanasan sehingga tidak terlalu panjang. Besok lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau request kita mau bahas materi apa, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.